Shalom jemaat Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan harian GPK Mangkala Pinang. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dalam surat 1 Tesalonika. Masih tetap di pasal yang 5. Kita akan bersama-sama bahas tentang keunikan orang-orang Kristen. Nah, saudara, setiap benda ataupun makhluk dalam dunia ini pasti punya karakter yang unik. Nah, makin karakternya unik, makin khas dia akan punya nilai yang tinggi, akan punya daya tarik yang tersendiri. Makin unik dia, makin tinggi nilainya. Nah, saudara, sebagai orang-orang percaya dalam dunia ini, komunitas Kristen punya karakter yang khusus juga. Dan karakter inilah yang menjadi pembeda kita. Dunia akan mengenal kita karena karakter ini, dan dunia memiliki pengharapan karena karakter yang dimiliki oleh orang Kristen ini. Kita menjadi kesaksian bagi dunia karena karakter-karakter ini. Dan inilah yang diperjuangkan Paulus untuk jemaat Tesalonika, supaya mereka terus memperjuangkan karakter ini senantiasa dalam kondisi apapun. Nah, mari kita membaca firman Tuhan dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 16 sampai 18. Mari kita membaca bagian firman Tuhan ini. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekali lagi saya ulangi. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, saudara, dalam perenungan kali ini Paulus menasehatkan kepada jemaatnya di Tesalonika. Ia mendorong mereka, memotivasi mereka supaya mereka terus mempertahankan ciri khas mereka sebagai pengikut Kristus. Nah, inilah ciri khas dan gaya hidup mereka, persekutuan mereka dengan Tuhan. 3 hal ini, bersukacita, berdoa, dan mengucap syukur, adalah buah yang akan selalu timbul dalam pengenalan mereka akan Tuhan. Mereka semakin mengenal Tuhan, mereka akan semakin bersukacita, terus dekat sama Tuhan, berdoa, dan mereka mengucap syukur atas segala kejadian yang mereka alami dalam kehidupan ini. Nah, ini kita akan bersama-sama bahas secara rinci. Ayat ke-16, bersukacita. Paulus mengatakan bersukacita senantiasa, terus menerus bersukacita. Mengapa harus bersukacita? Karena ini adalah ciri khas kita. Kita yang sudah ditebus oleh Tuhan, kita sudah diampuni, sudah dilepaskan dari segala dosa, kuk dosa, ikatan dosa. Sekarang kita orang-orang yang merdeka dalam Tuhan. Kita bebas dari kuasa dosa dan kuasa maut. Kita hidup bersama-sama dengan Tuhan sekarang. Ini menjadi sukacita setiap anak-anak Tuhan. Inilah yang dialami oleh jemaat Tesalonika. Meskipun mereka menghadapi penderitaan, mereka susah hidupnya, mereka tetap bersukacita. Dan Paulus mendorong mereka untuk memancarkan terus sukacita itu setiap waktu. Akar sukacita ini bukanlah karena kondisi yang terjadi dalam kehidupan kita. Susah, sulit, bencana alam, ataupun setiap masalah-masalah dalam kehidupan ini tidak menentukan sukacita itu. Tetapi sukacita itu keluar karena Kristus yang ada dalam hati kita. Karena status kita adalah milik Tuhan. Dan Tuhan memelihara dan menjaga kita. Itulah alasan kita bersukacita. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yang kedua adalah berdoa senantiasa. Nah, doa senantiasa tidak bisa kita lakukan dengan menutup mata dan dilakukan di gereja. Doa senantiasa berbicara bukan tentang waktu, pagi, siang, malam seperti itu, tapi lebih kepada gaya hidup yang senantiasa konstan kita lakukan. Kehidupan sehari-hari yang bergantung dan akrab dengan Tuhan. Ini adalah komunikasi yang intim dengan Tuhan. Sebentar-sebentar kita harus tanya kepada Allah. Sebentar-sebentar kita harus berdoa kepada Allah. Memutuskan segala sesuatu itu doa kepada Allah. Nah, inilah yang disebut doa senantiasa. Nah, doa orang Kristen itu didasari oleh iman kita kepada Tuhan kita. Tuhan kita adalah Bapa yang baik, yang tahu kebutuhan kita, yang mau dekat dengan kita. Itulah yang dimaksud Paulus dengan berdoa senantiasa. Tetaplah berdoa, karena kita adalah anak-anak Tuhan yang dekat dengan Sang Bapa kita. Kemudian yang ketiga adalah ucapan syukur. Mengucap syukur senantiasa. Nah, nasihat ini sama seperti nasihat-nasihat sebelumnya. Kita bersyukur dalam segala sesuatu.
apapun kondisi yang kita alami dalam kehidupan ini, kita bersyukur. Bukan kita bersyukur karena Tuhan udah berikan kita ini dan itu dan ini dan itu. Kita bersyukur karena apa yang Tuhan telah berikan kepada kita, ya anugerahkan kepada kita, itu baik bagi kehidupan kita. Allah mengerti apa yang kita butuhkan, dan ucapan syukur kita itu tetap tidak ditentukan dalam kondisi-kondisi dalam kehidupan kita. Tapi kita bersyukur karena Allah itu, kita percaya Allah memberikan yang baik kepada kita. Nah, saudara, 3 hal ini adalah ciri khas umat Tuhan menjalani kehidupan ini. Dan 3 hal ini dilakukan senantiasa, hari demi hari, dalam segala kondisi. Jadi bukan kita lakukan sekali, tapi terus menerus kita gumulkan, kita perjuangkan, kita latih untuk bersuka cita, kita latih untuk dekat dengan Tuhan, berdoa senantiasa, kita latih untuk mengucap syukur dalam setiap kondisi. Dan ketika kita melakukan hal ini, Bapak Ibu Saudara, kita menggenapkan kehendak Allah dalam kehidupan kita. Oleh karena ini adalah kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, Ia pun akan memampukan kita melakukannya. Karena Ia Allah yang Maha Kuasa dan Bapa yang baik, yang akan menggenapkan itu dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Saudara, ini seharusnya menjadi kekuatan bagi kita di tengah-tengah pandemi kali ini, supaya kita terus belajar membangun gaya hidup yang khas dalam kehidupan kita, bersuka cita, berdoa, dan mengucap syukur senantiasa. Terutama dalam masa-masa krisis ini, teruslah rajin melakukan hal ini. Dan jangan jemu-jemu melakukan hal ini, karena inilah kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Dan perjuangan kita mengerjakan 3 hal ini adalah usaha yang Tuhan akan hargai, dan Tuhan akan pimpin dan genapi dalam kehidupan kita. Terus membangun iman kita, semakin hari semakin dewasa dalam Kristus. Kiranya Tuhan boleh menolong kita dan menguatkan kita lewat firman-Nya kali ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu hari ini telah menguatkan kami, memimpin kami, dan menolong kami mengenali ciri khas kami di tengah-tengah dunia ini, Tuhan. Untuk kami boleh menunjukkan sukacita kami, Tuhan. Dalam segala kondisi kami boleh terus bersuka cita, dan kami senantiasa mau dekat dengan Engkau, Tuhan, berdoa kepada Engkau senantiasa, dan mengucap syukur dalam setiap kondisi yang Tuhan anugerahkan terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan, biarlah kami boleh melakukannya, dan ajarlah kami terus berjuang melakukannya. Dengan demikian kami boleh menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia